Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Dalam video ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman jurusan teknik mesin ataupun teman-teman yang sedang belajar di bangku SMP ataupun SMA. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika teknik 1. Adapun hukum termodinamika ini salah satu materi penunjang bagi teman-teman yang akan berkuliah sebagai seorang jurusan teknik mesin. Jika teman-teman penasaran, simak terus video saya sampai selesai ya. Teman-teman pasti sudah tahu jika energi kalor itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, proses perpindahan itu dapat dipelajari dalam ilmu termodinamika. Secara umum, termodinamika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang energi yang secara spesifik membahas hubungan antara energi panas dengan proses kerjanya. Bahkan, teknologi yang kerap kita gunakan saat ini, sebut saja sebagai AC, air conditioner, dan juga rice cooker, juga menjadi bentuk nyata dari penerapan hukum termodinamika. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya secara umum istilah termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik akan membahas mengenai hubungan antara energi panas dengan cara kerjanya. Energi tersebut dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun melalui hasil rekayasa teknologi, teman-teman. Cara kerja di kebanyakan sistem teknologi dapat dijelaskan melalui termodinamika. Bahkan sering disebut-sebut juga bahwa termodinamika ini menjadi modal utama dari seorang sarjana teknik mesin untuk merancang pompa termal, motor roket, rice cooker, AC, hingga penyuling kimia dan juga yang lainnya. Singkatnya, termodinamika ini menjadi salah satu cabang dari bidang ilmu fisika teoritik yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk energi lainnya. Istilah termodinamika memang berasal dari bahasa Yunani, therme yang berarti panas dan dinamis yang berarti gaya. Keberadaan termodinamika ini tidak akan lepas dari yang namanya kalor. Mudah-mudahan teman-teman senang belajar yang namanya ilmu fisika, apalagi nanti ketemu dengan hukum termodinamika. Tidak susah loh jika teman-teman semua ingin belajar dan ingin selalu tahu bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam ilmu fisika. Karena ilmu fisika ini sangat penting untuk kita di jurusan teknik mesin, karena sebagai salah satu fondasi dasar untuk kita pelajari di jurusan teknik mesin. Berbicara mengenai kalor, sebuah energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain akibat adanya perbedaan suhu. Nah, apabila berkaitan dengan sistem dan juga lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa kalor menjadi energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun ke energi yang berpindah dari lingkungan ke sistem akibat adanya perbedaan suhu. Jika suhu sistem lebih tinggi daripada suhu lingkungan, maka kalor akan mengalir dari sistem menuju ke lingkungan. Sebaliknya, apabila suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu sistem, maka kalor akan mengalir dari lingkungan menuju ke sistem. Seperti itulah fungsi ataupun penerapan pada kalor. Oh iya, satu lagi. Apabila keberadaan kalor berkaitan dengan perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu, maka kerja ataupun usaha berkaitan dengan perpindahan energi yang terjadi melalui cara-cara mekanis. Misalnya, jika sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, maka energi dengan sendirinya akan berpindah dari sistem menuju ke lingkungan. Sebaliknya teman-teman, jika lingkungan melakukan kerja terhadap sistem, maka energi akan berpindah dari lingkungan ke sistem.
Begitulah prinsipnya. Berbicara mengenai hukum termodinamika, teman-teman harus ketahui ada beberapa istilah-istilah tertentu yang dipakai pada hukum termodinamika. Yang pertama adalah batas sistem. Apa itu batas sistem? Garis imajiner yang membatasi sistem dengan lingkungan. Selanjutnya adalah sistem tertutup, yaitu apabila sistem dan lingkungannya tidak terjadi pertukaran energi ataupun massa. Dengan kata lain, energi atau massa tidak melewati batas-batas sistem. Dan yang terakhir adalah sistem terbuka, yaitu apabila energi dari massa dapat melintasi ataupun melewati batas-batas sistem, sistem dengan lingkungannya ada yang namanya interaksi. Nah, jadi di sini saya akan menginformasikan kepada teman-teman, sharing kepada teman-teman mengenai hukum termodinamika 1. Untuk hukum termodinamika 2 ataupun 3 mungkin di video selanjutnya, teman-teman. Pada dasarnya hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan pemerolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Secara tidak langsung, hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan kekekalan energi maksudnya. Selanjutnya, apabila kalor diberikan pada sistem, maka volume dan suhu sistem tentu akan bertambah. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, maka volume dan suhu sistem menjadi berkurang. Prinsip inilah yang menjadi hukum dalam dan bentuk dari hukum kekekalan energi yang sejalan dengan hukum termodinamika 1. Suatu sistem yang telah mengalami perubahan, volume nantinya akan melakukan usaha. Sementara sistem yang mengalami perubahan suhu akan cenderung mengalami perubahan energi dalam. Jadi, keberadaan kalor yang diberikan kepada sistem dapat menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya di dalam hukum termodinamika ini terdapat 4 buah proses loh. Yang pertama adalah proses isotermal ataupun yang dikenal dengan suhu tetap. Suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Proses termodinamika yang berlangsung terutama dalam suhu konstan itulah yang disebut dengan proses isotermal. Berhubung prosesnya berlangsung dalam suhu konstan, maka tidak terjadi perubahan energi dalam. Proses isotermal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah teman-teman sedang melakukan ataupun memasak popcorn di dalam panci. Itulah proses isotermal. Proses yang kedua adalah proses isochorik atau volume tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, maka gas tersebut tengah dalam proses isochorik. Hal tersebut karena gas berada dalam volume konstan, delta V sama dengan 0. Sehingga gas tidak melakukan usaha, berarti W-nya sama dengan 0. Dan kalor yang diberikan juga akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Kalor dalam proses ini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan, atau yang biasa dengan simbol Kv. Proses inilah yang dilakukan dalam proses isochorik. Proses yang ketiga adalah proses isobarik atau yang dikenal dengan tekanan tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan, maka gas tersebut tengah melalui proses isobarik. Contoh, penerapan proses isobarik ini adalah air mendidih pada tekanan konstan. Hal tersebut karena gas berada dalam tekanan konstan, sementara gas melakukan usaha, berarti W sama dengan P dikali delta V. Keberadaan kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor pada gas tekanan konstan,
atau QP. Itulah proses isobarik. Dan yang terakhir adalah proses adiabatik atau kalor tetap. Proses adiabatik adalah proses termodinamika yang cara kerjanya dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya. Tidak ada energi apapun yang masuk maupun keluar selama proses ini berjalan. Contoh penerapan proses adiabatik ini adalah penggunaan pompa pada sepeda motor jika didasarkan pada hukum termodinamika, maka akan menjadi perubahan energi internal gas. DU adalah banyaknya energi kalor yang disuplai, ataupun Q dikurangi kerja yang dilakukan oleh gas dengan simbol P dikali dV. Apabila teman-teman bingung dengan yang saya sampaikan, teman-teman bisa melihat rumusnya, yaitu adalah DU sama dengan Q dikurang P dikali D dikali V sama dengan minus P dikali D dikali V. Dan selanjutnya P dikali V dikali Y sama dengan K. Itulah konstan, teman-teman. Nah, untuk rumus hukum termodinamika 1 ini adalah Q sama dengan W ditambah delta U. Q adalah kalor ataupun panas yang diterima ataupun dilepas dengan satuan joule. W adalah energi ataupun usaha ataupun kerja dengan satuan joule. Dan juga delta U sama dengan perubahan energi, satuan joule. Nah, itulah yang bisa saya bagikan ataupun saya sharing kepada teman-teman mengenai hukum termodinamika 1. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang mempelajari ini ataupun yang akan mempelajari hukum termodinamika 1 ini, teman-teman setelah menonton video ini teman-teman bisa lebih paham. Setidaknya dasar-dasarnya teman-teman paham setelah menonton video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan selalu bosan untuk like, share, and subscribe ya.